Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ustadz, diterangkan bahwa siapapun yang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap ada di tempat sholatnya sampai isyrok, sambil berzikir, itu mendapatkan pahala seperti orang haji. Kemudian dan salat umroh. isyraq. Nah, bagi kita ini Ustadz, kaum ibu-ibu Ustadz, ini kan banyak tugas Ustadz yang harus menyiapkan sarapan untuk anaknya dan juga suaminya, belum lagi cuci-cuci. Nah, kalau kita kalau kita ada di tempat sholat kita, nah itu bagaimana dengan persiapan untuk anak dan juga suami? Nah, kalau kita masak dan kesibukan ada di dapur, apakah kita masih mendapatkan keutamaan tersebut? Ya mudah-mudahan, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika istri melayani suami, ya membantu suami, membantu anak-anaknya itu adalah merupakan jihadnya istri, ya, dan memiliki pahala yang sangat besar yang didapatkan oleh istri, kan begitu ya. Ya mudah-mudahan mendapatkan pahala haji dan umrah sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang dibahas oleh para ulama ketika hadis tersebut mengatakan tetap di musolanya berzikir kepada Allah, itu kata para ulama tidak harus tetap di musolanya. Walaupun dia tidak tetap di musolanya, tapi dia bisa berzikir kepada Allah, maka tetap mendapatkan pahala haji dan umrah. Disambung dengan salat isyraq. Ya. Jadi misalnya begini, ya, misalnya suara Nabawi habis subuh langsung, ya nggak tahu jam berapa suara Nabawi buka ya. Habis subuh langsung memutar wirdul latif misalnya ya. Anda habis sholat subuh langsung nyalakan suara Nabawi dan ikut baca wirdul latif bersama masak. Ya, kan kalau ada suara wirdul latif yang didengar kan bisa ngikuti ya, daripada nggak dengarkan Nabawi itu sendiri nanti lupa tutup endi mau ya. Tapi kalau dengarkan suara Nabawi enak, ambil masak, ambil maca wirdul latif, ambil umba-umba, maca wirdul latif. Ya. Itu lebih afdol ya, berzikir sambil bergerak. Jelas ya? Disambung nanti salat isyraq. Jadi haji dan umrah itu jika disambung dengan salat isyraq. Bukan tidak disambung dengan salat isyraq, jika disambung dengan salat isyraq. Jadi sampai isyraq artinya kalau di HP itu sudah muncul kalimat waktu duha. Ya. Kalau Anda punya aplikasi-aplikasi waktu sholat, di situ muncul waktu duha, nah itu sampai sholat isyraq, maka mendapatkan pahala haji dan umrah. Jelas ya? Kalau sampai susah untuk melakukannya, ya, artinya mau muter Nabawi belum tayang misalnya ya. Iki kate wirdul latif ambek sapa iki ya. Dan di masjid setempat enggak ada wirdul latif di speaker, dicorong, ditoa. Maka dan akhirnya Anda bekerja, masak dan sebagainya tanpa membaca wirdul latif ya. Maka tadi sudah saya katakan itu adalah termasuk jihad Anda. Ya, disitulah Anda mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Justru kadang-kadang perempuan duduk ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, akhirnya keteteran semua pekerjaan rumah ya. Akhirnya suaminya marah-marah. Malah salah. Ya, karena di situ menjadi tidak ridhonya suami. Nah, jadi tetap aja seperti itu adalah jihad Anda. Kalau bisa ditambahi dengan wirdul latif, itu lebih bagus. Ya. Baca wirdul latif, misalnya suara Nabawi sudah tayang, saya tidak tahu jam berapa tayangnya suara Nabawi, karena sekarang subuhnya itu maju ya. Sebelum jam 4 sudah subuh. Baik, ini dilanjutkan. Ustadz, untuk waktu sholat isyraq itu mulainya kapan
dan berakhir sampai kapan. Kalau di kalender itu Ustaz, itu kan ada yang namanya waktu tuluk ya. Apakah itu yang dimaksud dengan waktu isyraq? Bukan, tuluk bukan isyraq. Tuluk itu artinya waktu subuh sudah habis. Jadi kalau sampean salat subuh di situ terhitung qadha. Salat subuh di waktu tuluk itu terhitung qadha. Dan mengakhirkan subuh dengan sengaja sampai tuluk itu berarti apa? Dosa. Mengakhirkan salat subuh dengan sengaja sampai tuluk. Paham ya? Itu dosa. Tapi belum waktunya isyraq, itu masih haram salat. Tuluk haram salat. Tapi isyraq seperempat jam kemudian. Biasanya kalau di HP, di kalender itu kadang-kadang dikasih 20 menit ya. Kalau di HP 20 menit setelah tuluk. Sebenarnya seperempat jam atau 16 menit setelah tuluk itu sudah bisa apa namanya? Bisa salat isyraq. Ya. Kira-kira matahari 1 tombak. Kemarin saya melihat sendiri di pelabuhan apa? Pasuruan, ya. Subuh-subuh nang pelabuhan, ternyata isyraq yang ada di HP, saya pakai aplikasi gitu, isyraq yang ada di situ, kalau sudah muncul duha itu berarti waktu isyraq. Itu mataharinya sudah sangat tinggi, melebihi 1 tombak. Jadi ketika matahari 1 tombak di sini masih belum muncul, ya mungkin ihtiyat, dia berihtiyat, ditambahi. Ya. Saya paham, ditambahi sama dia. Jadi sebenarnya matahari setinggi 1 tombak menurut pandangan mata, ya, itu adalah waktu isyraq. Ya. Bisa untuk sholat duha. Pokoknya kalau sudah bisa sholat duha itu namanya waktu isyraq. Boleh sholat. Dan disitulah disunahkan sholat isyraq. Kalaupun Anda tanya jamnya, ya macam-macam, subuh itu berganti-ganti apalagi isyraq. Ya lihat kalender atau lihat HP. Di HP itu ada banyak aplikasi apa namanya yang menjelaskan tentang waktu sholat. Kemudian kalau Anda tanya kapan berakhirnya waktu isyraq, ada khilaf. Ada yang mengatakan isyraq itu adalah waktu duha, jadi kapan saja bisa sholat duha berarti bisa sholat isyraq. Ada yang mengatakan isyraq itu sebentar, ya, namanya isyraq itu sebentar, setelah itu habis, tidak ada lagi sudah sholat isyraq. Jadi ala kulli hal ada khilaf di situ. Kita ambil yang enak saja, artinya itu yang luwes, ya. Pokoknya Anda bisa sholat ya sholat, begitu. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.